Perkenalkan, nama saya Nurianti, NIM 218611066, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan tabel routing pada Cisco Packet Tracer menggunakan metode VLSM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan. Metode VLSM atau Variable Length Subnet Max yaitu sebuah cara alternatif untuk mengelompokkan atau membagi sebuah jaringan ke dalam subjaringan atau yang biasa disebut dengan subnet, di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Langkah metode VLSM yaitu diurutkan dari subnet yang membutuhkan jumlah host terbanyak. Kemudian, menentukan prefix yang dapat menampung jumlah host yang ada pada setiap subnet. Menentukan alamat network ID di setiap subnet, menentukan alamat broadcast dan host valid di setiap subnet. Sesuai dengan latihan di atas, kita akan menambahkan IP address dan tabel routing di masing-masing LAN menggunakan metode VLSM. Gambar di atas terdiri dari 6 LAN. LAN pertama 2 host, LAN kedua 4 host, LAN ketiga 3 host, LAN keempat 2 host, LAN kelima 5 host, dan LAN keenam 4 host. Jika kita ingin menggunakan metode VLSM, maka kita harus mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu LAN 5 5 host, LAN 6 4 host, LAN 2 4 host, LAN 3 3 host, LAN 4 2 host, 2 host, dan LAN pertama 2 host. Setelah kita mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, kita menentukan jumlah prefix yang dapat menampung jumlah host tersebut. Misalnya pada lantai 5 yang terdiri dari 5 host, kita menggunakan prefix 29 karena pada prefix 29 host yang dapat ditampung yaitu 8. Penerapan IP address pada LAN pertama yaitu 194.124.66.0 prefix 29. Kemudian blok subnetnya ada 8. Blok subnet ini diperoleh dari jumlah prefix 29 yaitu 8. Kemudian broadcastnya 194.124.66.7. 7 ini diperoleh dari IP address ditambah dengan blok subnet. Kemudian range atau host validnya yaitu 194.124.66.1 sampai dengan 194.124.66.6. 6 ini diperoleh dari broadcast dikurangi dengan 1, yaitu 7 kurang 1. Menentukan IP address yang kedua, kita menjumlahkan nilai IP address yang pertama dengan jumlah prefixnya, yaitu 0 ditambah jumlah prefix 29, yaitu 8, sehingga menghasilkan IP address 194.124.66.8 dengan prefix 29 yang memiliki blok subnet 8. Broadcast-nya yaitu 194.124.66.15 dengan host validnya 194.124.66.9 sampai dengan 194.124.66.14. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan IP address yang telah disusun ke dalam Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan hasil perhitungan IP address yang kita buat tadi ke dalam Dena konfigurasi sesuai dengan tugas yang diberikan, di mana terdiri dari 4 router, 5 switch, dan 20 PC. Di awal video tadi, kita sudah menghitung nilai IP address dari setiap LAN. Perhitungan IP address ini dimulai dari yang terbesar ke terkecil,
pada LAN pertama, switch ini menampung host yang lebih banyak dari switch lainnya, sehingga IP address-nya 194.124.66.1 prefix 29 sebenarnya 0, tapi diambil dari host valid 1. Kemudian host valid dari setiap IP address switch dijadikan sebagai IP address dari PC. IP ini digunakan untuk mengirim pesan dari router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke router 4. Misalnya, pada router pertama, di network 194.124.66.0 prefix 29. Di sini, router 1 akan mengirim pesan ke router 3. Tapi, tidak bisa jika router 1 langsung ke router 3, harus melalui perantara dari router 2 terlebih dahulu. Oleh sebab itu, next hop dari router 1 jika ingin mengirim ke router 3 harus menggunakan next hop dari router 2, yaitu 24.10.24.6. Sehingga di router 2, pesan dari router 1 ke router 3 dapat diteruskan, yaitu 194.124.66.0 prefix 29 dengan menggunakan next hop dari router 3, yaitu 24.10.24.14. Begitu juga dengan sebaliknya, jika router 3 ingin mengirim pesan ke router 1 harus melalui router 2 dengan next hop 24.10.24.9 prefix 29. Di sini network 194.124.66.0 menjadi 0 karena gateway IP 1 dikurang dengan 1 sehingga menghasilkan IP network tujuan 194.124.66.0 prefix 29. Setiap network yang akan kita tuju untuk mengirim pesan harus dikurangi dengan 1. Misalnya, router 1 akan mengirim pesan ke router 2. Maka, network tujuannya adalah 194.124.66.24 prefix 29. Kita coba dengan mengirim pesan dari router 1 ke router 2. Oke, pesan diterima karena di router 2 karena di router 2 pertama kita telah membuat network tujuan dari misalnya
194.124.66.24 prefiks 29. Nah, dengan jalur 24.10.24.6 prefiks 29. Pesan dari router 1 ke router 2 diterima. Begitu juga dari router 2 ke router 1 pesan bisa dibalas. Karena pada router 2 juga telah diisi pada network tujuan 194.124.66.16 prefiks 29. 16 didapat dari 17 karena dikurangi 1. Begitu juga dengan 40. Jika ingin mengirim pesan dari router 1 ke router 4, reset, kemudian ulangi. Pesan dari router 1 ke router 4 berjalan dengan sukses dan bisa saling bertukar pesan karena di router 4 sudah kita isi network tujuannya yaitu 194.124.66.40 prefiks 29 menggunakan jalur dari router 3 24.10.24.17 prefiks 30. Jadi jika ingin mengirim pesan harus dipastikan bahwa network tujuan sudah sesuai dan next hop-nya juga sudah sesuai. Jadi untuk mengirim pesan dari router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke 4, 4 ke 1 harus melalui persinggahan dari setiap router agar pesannya dapat diterima dengan sukses. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah. Juga ulangi deh.